Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekanku, untuk kegiatan malam ini kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kita, yang di mana kita membuat proyek IoT dengan tujuan kita mendeteksi adanya kebakaran dan adanya gas. Nah, adapun pula sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, Perkenalkan, nama nama saya saya Abdul Abdul Alamsyah. Nama saya Dunwinata Halawa. Saya Dwi Rianto. Saya Nasro. Saya M. Saudya Fayat. Oke, itu rekan-rekan saya. Oke, sebelum lanjut, ini ada proyeknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ESP8266. ESP8266 digunakan untuk menghubungkan perangkat ke Wi-Fi, memungkinkan komunikasi nirkabel dan menjadi otak dalam aplikasi IoT. Ia bertindak sebagai microcontroller dengan kemampuan konektivitas Wi-Fi, memungkinkan perangkat terhubung ke internet dan berinteraksi dengan layanan online. Sini saya akan menjelaskan MQ2. MQ2 itu digunakan untuk mendeteksi adanya gas atau asap. Nah, LED itu selanjutnya LED itu digunakan untuk indikator adanya api, gas, asap. Selanjutnya ada kabel jumper untuk penghubung alat-alatnya. Ini akan menjelaskan breadboard pada proyek IoT ini. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu breadboard. Breadboard adalah dasar konstruksi yang digunakan untuk membuat perwarupa sirkuit elektronik semi permanen. Tidak seperti perboard, papan rangkaian lubang, atau stripboard, papan rangkaian lajur. Papan rangkaian tidak memerlukan penyolderan atau penghancuran track dan karena dapat digunakan kembali. Karena ini, alasannya papan rangkaian juga populer di kalangan pelajar dan pendidikan teknologi. Jadi kesimpulannya, dalam proyek IoT ini, sensor, breadboard memungkinkan pengguna untuk mudah menghubungkan sensor ke mikrokontrol seperti Arduino dan menguji bagaimana sensor berinteraksi dengan perangkat lain, sebelum akhirnya membangun rangkaian yang lebih permanen jika diperlukan. Di sini ada flame sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya api. Nah, sensor ini juga bisa mendeteksi cahaya seperti lampu ataupun blitz. Dan cahaya terangnya yang menurut kemungkinan bisa menjadi ada tandanya kebakaran. Ya baik, sebelumnya mohon izin. Sini saya akan menjelaskan tentang buzzer ini, yang dimana si buzzer ini tuh digunakan untuk memberikan sinyal atau not bahwa adanya kebakaran atau adanya api, gas atau asap. Jadi dia tuh digunakan untuk memberikan sinyal, intinya memberikan sinyal dari mana? Dari si MQ2 yang menghasilkan gas atau bukan menghasilkan, yang menerima adanya gas atau asap, mendeteksi, dan dari si flame sensor ini yang mendeteksi adanya api. Yang dimana dia akan memberikan sinyal lewat ESP ini untuk dari ESP nanti ke dia ke sini, ke buzzer. Dia akan memberikan sinyal bahwa adanya api. Nah, berhubung yang harusnya menggunakan kelompok kita yang menggunakan relay dan pompa, karena ada beberapa kendala ketika menggunakan pompa dan relay itu akan menghambat atau adanya crash di dalam proyeknya, yang dimana si ESP ini kekurangan arus karena si arusnya itu terlalu besar kalau menggunakan si relay ini dan pompa. Jadi dia harus membutuhkan komponen tambahan seperti
arus yang cukup besar seperti ya power bank terpisah atau MV, nah gitu. Jadi untuk sementara project ini untuk mendeteksi adanya kebakaran atau untuk memberikan sinyal sementara itu menggunakan lampu LED ini. Ada lampu yang warna hijau untuk indikator tidak adanya bahaya dan lampu yang merah untuk adanya bahaya. Oke, di sini kita akan cek hasilnya. Untuk di bagian serial monitor di Arduino IDE-nya ini masih aman. Masih aman, tidak terdeteksi api, gas juga tidak terdeteksi. Kita coba. Sini kita ada korek, kita coba. Nah, dia akan mendeteksi adanya api. Oke, di sini kita akan testing menggunakan aplikasi atau website Blink Console. Nah, di sini kita akan coba memonitoring langsung apakah apinya terdeteksi di bagian satu sensor. Nah, api terdeteksi adanya api, berarti udah terhubung dengan baik.